Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jabir Muktabir dengan NIM 1S1226059 akan menjelaskan mengenai Python set. Oke, Python set ini, set Python. Oke, Python set ini sampai satu rumpun dengan tuple, list, dictionary. Oke, di dalam set ini kalau list dia pakainya kurung siku begini. Kalau dictionary dia pakai begini, tapi ada kalau ini itu semacam variabelnya di dalam, dan ini tuh value-nya. Tapi kalau ini untuk dictionary, tapi kalau set dia pakai kurung kurawal, tapi dia tanpa adanya variabel dan value seperti dictionary. Sini Python set. Oke, di sini ada set sama dengan my set sama dengan kurung kurawal. Itu di sini ada apel sama seperti list juga. Di dalam set ini juga bisa tersimpan beberapa value di dalamnya, beberapa argumen. Di sini ada apel, di sini pisang, dan di sini ada rambutan. Oke. Set digunakan untuk menyimpan banyak item di dalam satu variabel. Ini variabelnya. Jadi ini variabelnya, dan item-itemnya itu ini. Ada apel, pisang, dan juga rambutan. Set adalah salah satu dari 4 tipe data bawaan di Python yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data. Yang saya bilang tadi itu ada list, tuple, dictionary. Ini kalau tuple dia, tadi yang saya jelaskan itu ada list dan juga dictionary, tapi kalau tuple dia pakai kurung biasa. Di dalamnya ada apel, dan seterusnya. Kalau tuple nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Di sini saya jelaskan dulu yang bagian set. Oke, bagian dari Python yang menyimpan kumpulan data. 3 lainnya adalah list, tuple, dictionary. Semuanya dengan kualitas dan penggunaan yang berbeda. Satu set adalah koleksi yang unordered, unchangeable, dan unindexed. Jadi set itu unordered. Unchangeable berarti tidak terurut. Unchangeable tidak bisa diubah-ubah value-nya. Dan unindexed berarti tidak ada indeks. Tidak menggunakan indeks. Item yang ditetapkan tidak dapat diubah, tetapi Anda dapat menghapus item dan menambahkan item baru. Set ditulis dengan tanda kurung berawal ini. Terus cara menampilkannya itu sama seperti list juga, ini my set. Oke, kita jalankan. Ada rambutan, pisang, dan juga apel. Nih. Kumpulan tidak berurutan, jadi Anda tidak dapat memastikan urutan item yang mana yang akan muncul. Oke. Oh, saya paham. My set ini itu tidak saat di print itu
kumpulannya tidak berurutan. Jadi saat di print tidak unordered, berarti tidak terurut. Kita tidak tahu yang bagian pertama yang terprint di mana, bagian terakhir itu yang terprint apa. Oke, tetapkan item. Item yang ditetapkan itu tidak berurutan, tidak dapat diubah, dan tidak mengizinkan nilai duplikat. Tidak berurutan berarti item-item dalam suatu set tidak memiliki urutan yang ditentukan. Item kumpulan dapat muncul dalam urutan berbeda setiap kali Anda menggunakannya, dan tidak dapat berdasarkan indeks atau kunci. Oke, di sini kan apel pisang rambutan. Saat di print itu ada apel pisang rambutan. Terus saat di print lagi itu, lihat akan berbeda-beda tiap-tiap di print, tiap-tiap dipanggil itu urutannya berbeda-beda terus. Apel pisang rambutan, tadi rambutan pisang apel. Nah, sama ini kita tidak, ini apel rambutan pisang, kita tidak tahu urutan-urutannya. Oke, tidak dapat diubah. Item set itu tidak dapat diubah, artinya kita tidak dapat mengubah item setelah set dibuat. Setelah satu set dibuat, Anda tidak dapat mengubah itemnya, namun Anda dapat menghapus item dan menambahkan item baru. Di sini duplikat tidak diizinkan. Set tidak boleh memiliki dua item dengan nilai yang sama. Ini misalnya di sini juga kita tambahkan apel. Oke, di sini yang muncul cuma apel pisang rambutan karena set itu tidak boleh memiliki dua item nilai yang sama. Ini nilai duplikat akan diabaikan. Jadi nilai duplikat antara ini atau ini itu nilainya diabaikan. Jadi cuma satu saja yang muncul. Nilai true dan satu dianggap sebagai nilai yang sama dalam kumpulan dan diperlakukan sebagai duplikat. Oke, kita coba lagi. 1 true. Kalau 1 true, terus misalnya kalau 0 dengan false, itu yang muncul bagaimana? Oke, berarti misalnya, ini kan yang muncul 0, 1. Misalnya saya tulis di sini false, di sini 0. Oke, yang muncul salah satunya, misalnya di sini true saya tulis, di sini 1. Oke. 1 dan 0 itu kan sama, nilainya itu sama dengan merupakan salah satu bilangan dari boolean 1 dan 0. Kalau 1 itu nilainya true, kalau 0 itu nilainya false. Jadi saat di print itu yang muncul itu terpanggil di bagian karena tidak boleh duplikat, berarti yang terpanggil itu di bagian kiri dulu, bagian kiri yang didahului. Karena 1 itu duplikatnya true, berarti 1 tidak di print. False juga, itu kan ada di kiri. Berarti false yang di print, 0 itu duplikatnya false, berarti 0 itu tidak di print. Nilai false dan 0 juga dianggap sebagai nilai yang sama dan diperlakukan sebagai duplikat. Oke. Dapatkan panjang satu set. Ini sama seperti list juga. Misalnya import system. Oke. Kita coba print len my set. Kita coba print ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa yang muncul cuma 5? Itu karena tadi itu kan tidak boleh ada yang duplikat, berarti 1 diabaikan, 0 diabaikan. Yang terhitung cuma apel, pisang, rambutan, true, dan juga false. Kita coba ya, kita shift LT atas. Oke. Kita print saja my set.
Oke. Ya. Bisa dilihat false, true, pisang, rambutan, apel, dan panjangnya itu 5. Karena 1 ini dan 0 ini duplikatnya dari true dan juga false. Atur item tipe data. Item kumpulan item set dapat berupa tipe data apapun. Oke, bisa apel, banana, cherry, bisa string. Sini bisa string. Oke, kita coba saja dulu. Ini untuk string. Message 1, message 2, message 3. Ini untuk string. Terus untuk integer. Dan ini untuk boolean. True, false, false. Kita coba print. Message 1, message 2, message 3. Oke, di sini message 1 ya, pisang, apel, rambutan, 1, 2, 3, false, true. Yang muncul false-nya cuma 1 kali karena tadi tidak boleh duplikat. Yang muncul cuma ini dan juga ini. False yang ini diabaikan karena di bagian kanan bukan bagian kiri. Oke. Terus satu set dapat berisi tipe data yang berbeda. Jadi misalnya di sini saja saya tambahkan 1 di sini, terus di sini true. Oke, bisa dijalankan. Pisang 1, apel, rambutan. Oke, misalnya jangan saya misalnya 9. Oke, di sini apel, true, pisang, 9, rambutan. Terus ini 1, 2, 3, di sini false, true. Di sini string, ini integer, ini string, ini boolean, ini string, ini integer, dan ini string lagi. Dari sudut pandang Python, set didefinisikan sebagai objek dengan tipe data set. Oke, misalnya message 1 ini kita ingin mencari tipe datanya itu dengan mengetik tipe message 1. Oke. Saya lihat kelasnya sama dengan set. Set constructor. Dimungkinkan juga untuk menggunakan constructor set untuk membuat satu set. Oh, oke. Kita bisa misalnya ini variabel, terus pakai ini konstruktornya, terus di dalam setnya itu ada apel, pisang, dan juga rambutan. Print message 1. Di sini apel, pisang, rambutan. Koleksi Python array. Ada 4 tipe data kumpulan dalam bahasa pemrograman Python. Itu ada daftar atau list, kumpulan terurut, dan dapat diubah mengizinkan anggota duplikat. Tuple itu koleksi yang tertata dan tidak dapat diubah, mengizinkan anggota duplikat. Set itu koleksi yang tidak berurutan, tidak dapat diubah, dan tidak terindeks. Tidak ada anggota duplikat. Dictionary adalah kumpulan yang diurutkan dan dapat diubah.
tidak ada anggota duplikat. Saat memilih tipe koleksi, saat memilih tipe set, saat memilih tipe koleksi, saat memilih tipe koleksi ini apa? When choose the collection type it is useful to understand penting memperoleh tipe tersebut. Memilih jenis yang tepat untuk kumpulan data tertentu dapat berarti retensi makna dan dapat berarti peningkatan efisiensi atau keamanan. Masuk ke Python access items. Access set item. You cannot access item. Oke. Anda tidak dapat mengakses item dalam satu set dengan mengacu pada indeks atau kunci. Karena tadi kan set itu tidak terorder atau tidak terurut, tidak boleh duplikat, dan tidak ada indeksnya. Jadi, Anda tidak dapat mengakses item dalam satu set dengan mengacu pada indeks atau kunci. Namun, Anda dapat meloop item kumpulan menggunakan perulangan for atau menanyakan apakah ada nilai tertentu dalam kumpulan dengan menggunakan in kata kunci. Keyword in. Jadi di sini ada set for x in my set 1 in x. Jalan kan? Ya, sesuai pisang rambutan apel tapi tidak terurut. Periksa apakah pisang ada di set. Kita coba print. Ya, contohnya juga misalnya kita ingin cek apakah pilih ini ada di dalam set. Print pisang in my set 1. Oke. Nah, di sini true karena ini di dalam ini tuh merupakan pengecekan apakah pisang itu ada di dalam myset 1. Karena betul pisang ada di myset 1, maka yang keluar itu adalah true atau betul. Ubah item. Salah satu set dibuat Anda tidak dapat mengubah itemnya, tetapi Anda dapat menambahkan item baru. Oke. Add set item. Tambahkan item. Salah satu set dibuat Anda tidak dapat mengubah itemnya, tetapi Anda dapat menambahkan item baru. Untuk menambahkan satu item ke set, gunakan add metode. Oke. Hampir sama juga seperti seperti yang lain, list atau seperti list atau tuple atau dictionary, kita tinggal tambahkan saja my set 1 add jeruk in my set 1. Kita coba. Ya, di sini jeruk sudah masuk ke dalam set. Tambahkan set. Berarti di sini my set 2 sama dengan set. Udah langsung saja di sini. Ini. Semangka. Dan juga pepaya. Kalau ingin menambah set, misalnya menambah set 1 dan juga set 2, kita menggunakan fungsi update dan juga
myset1 update-nya itu myset2 sesuai value-value yang ada di myset2. Jadi myset1 ini kita update sesuai value-value yang ada di myset2. Jadi value yang ada di sini kita masukkan ke dalam myset1. Saat di print, lihat pisang, pepaya, semangka, rambutan, apel, dan buah mangga. Semuanya masuk ke dalam myset1. Tambahkan semua iterable. Objek dalam update metode, objek dalam update tidak harus berpenghimpunan, dapat berubah objek apapun yang dapat diubah seperti misalnya myset ini kita ganti dengan list 1 terus dijadikan list myset1 update, berarti di sini list 1. Oke. Kita jalankan ya, sama apel, pisang, semangka, pepaya, mangga, rambutan. Tetapi list ini karena dimasukkan ke dalam myset, berarti value-value-nya ini menjadi set. Oke, remove set item. To remove an item in set, use the remove or the discard method. Nah, untuk menghapus sebuah item di dalam set, menggunakan remove atau discard. Oke. Ini kita hapus selnya myset1, myset. Kita mau remove, kita mau hapus misalnya remove apel. Oke. Yang kita hapus itu apel, berarti muncul cuman rambutan dan juga pisang karena apel terhapus. Oke, hapus pisang dengan menggunakan discard metode. Ini apel, kita hapus saja apel. Ini remove, misalnya kalau discard sama juga. Ya, apel terhapus, yang muncul juga pisang, rambutan. Jika item yang akan dihapus tidak ada, discard akan menimbulkan kesalahan. Jika item yang akan dihapus tidak ada. Jadi misalnya kita ingin menghapus semangka. Semangka kan tidak ada dalam tuple. Jalankan. Karena tidak ada, berarti yang muncul tetap myset, tetap print karena di dalam discard itu tidak ada value-nya di dalam set. Jadi misalnya begini saja kita jalankan, nah baru hasilnya error. Ini kayaknya sama juga seperti remove. Ya, sama juga menghasilkan error. Oke, Anda juga dapat menggunakan pop metode untuk menghapus item, tapi metode ini akan menghapus item secara acak. Oke. Sehingga Anda tidak dapat memastikan item apa yang dapat dihapus. Nilai kembalian metode ini pop. Nilai return metode ini adalah item yang dihapus. Oke. Di sini ada myset. Kita yang variabel baru myset1 pop print x. Oke. Saat kita di sini untuk variabel baru untuk menentukan apa saja yang dikeluarkan di dalam set ini. Jadi yang keluar adalah pisang, jadi pas di print
Yang muncul adalah apel rambutan. Saat kita coba lagi, ya, tidak menentu yang dihapusnya. Kita ini menghapus item secara acak sehingga Anda tidak dapat memastikan item apa yang dihapus. Kalau list dia kan terurut, berarti yang terhapus itu adalah yang paling terakhir, value yang paling ujung. Metode kumpulan tidak berurutan, jadi saat menggunakan pop metode ini, Anda tidak tahu item mana yang dihapus. Di sini ada juga metode clear. Misalnya, my set clear. Saat di clear, set yang muncul kosong. Kata del kunci akan menghapus kumpulan sepenuhnya. Ini clear, kalau clear kan setnya kosong. Tapi kalau pakai delete my set 1, nah my set 1-nya langsung tidak ada. Name my set 1 is not defined karena terhapus di menggunakan delete metode ini. Loop set sama seperti tadi, itu dia karena tidak terindeks tapi masih bisa diulang, tapi urutannya itu kita tidak tahu dari mana. Kita tidak tahu urutannya yang akan terprint, yang akan muncul. For X in my set 1, print X. Ya, di sini rambutan apel pisang. Yang saya bilang tadi, urutannya kita tidak tahu. Saat kita print lagi, masa mana? Saat kita print lagi, pisang apel rambutan. Urutannya kita tidak tahu. Urutannya saat di print itu kita tidak tahu. Walaupun pakai perulangan. Ini berbeda-beda. Join set. Join to set. Bergabunglah dengan dua set. Ada beberapa cara untuk menemukan dua set atau lebih dengan Python. Anda dapat menggunakan union metode yang mengembalikan kumpulan baru yang berisi semua item dari kedua kumpulan, atau metode update yang menyisipkan semua item dari satu kumpulan ke kumpulan lainnya. Di sini my set 1, sini. Di sini misalnya my set 2. Semangka. Kita ganti saja menjadi 1, 2, 3. My set 3. Buat my set 3 itu sebagai gabungan dari my set 1 dan my set 2. Berarti di sini my set 1 union my set 2. Kita print my set 3, my set 3. Ya, saat di print itu 1, 2, 3 pisang rambutan apel itu tergabung di my set 3 ini. My set 1 union my set 2. Ini digabung semuanya 1, 2 pisang 3 rambutan apel. Metode ini update memasukkan item set 2 ke set 1. Ini untuk my set 3, tapi kalau ini
Sama seperti tadi untuk menambahkan item ke dalam set. MySet 1 ini update MySet 2. Berarti MySet 1 ini diupdate maksudnya dimasukkan value-value ke dalam MySet 1 sesuai value yang ada di dalam MySet 2. Saat di print ya sama 1, 2, 3 apel rambutan pisang. Keduanya, union dan update, akan mengecualikan item duplikat apapun. Simpan hanya duplikatnya. Metode ini intersection update. Simpan hanya duplikatnya. Metode ini intersection update hanya akan menyimpan item yang ada di kedua set. Misalnya MySet 1 intersection update MySet 2 saat kita print MySet 1 intersection update. Oke. Simpan item yang ada di set X dan set Y. Saat dijalankan cursor. Oke, metode ini intersection akan mengembalikan set baru. Kita coba. Will return a new set that only contains the item that are present in both set. Oke. Intersection ini hanya akan menyimpan item yang ada di kedua set. Berarti misalnya di sini 1. Kita tambahkan 1 di sini. Saat kita pakai intersection update ini, berarti ya yang muncul 1. Karena di kedua set ada value 1. Apel itu tidak ada di MySet 2, pisang tidak ada di MySet 2, rambutan juga tidak ada di MySet 2. 1 juga tidak ada di MySet 2. Terus 2 itu tidak ada di MySet 1, 3 juga tidak ada di MySet 1. Yang ada itu dari kedua set hanya 1, jadi yang muncul adalah 1. Misalnya di sini juga 2, berarti yang muncul 1 dan juga 2. Oke, metode ini akan mengembalikan kumpulan baru yang hanya berisi item pada 2 kumpulan. Oke. Ini kita bikin variabel baru sama dengan Z. Di sini print Z, kita coba. Hasilnya none. Intersection, bukan intersection. Oke, sama 1 dan 2. MySet 1. Simpan semua tapi bukan duplikatnya. Oke, ini kan kita coba dulu. Kayaknya sama. Kalau ini kan 1 dan 2, maksudnya duplikatnya tuh dari ada 1 dan 2 ini ada di MySet 2, 1 dan 2 ini juga ada di MySet 1. Ini sama-sama nilainya ada di kedua set. Yang muncul saat kita gunakan intersection adalah 1 dan 2. Saat kita coba symmetric difference update, kita coba, ya, yang muncul adalah apel, pisang, rambutan, dan juga 3. 1 dan 2, dan juga 1 dan 2 ini, karena sama, berarti yang sama ini kita tidak ambil. Yang kita ambil adalah yang tidak sama dari kedua set. Apel, pisang, rambutan, dan juga 3. Oke. Ini sama juga kalau
kalau misalnya mau pakai variabel, dia tidak usah pakaikan update. Asymmetric difference. Message 1. Metode ini, symmetric difference, akan mengembalikan himpunan baru yang hanya berisi elemen yang tidak ada di kedua himpunan. Oh, kalau update dia tadi kan yang sama itu tidak dimasukkan. Tapi kalau symmetric difference ini, dia yang tidak ada di kedua himpunan. Yang tidak ada, himpunan barunya hanya berisi elemen yang tidak ada di kedua himpunan. Oke, yang tidak ada itu ada 3. Nah, karena kita pakainya masih 1, berarti apel, pisang, rambutan ini tetap, 1, 2 juga tetap, 1, 2 di mindset 2 juga tetap, tapi 3-nya tidak diambil karena 3 ini tidak ada di mindset 1. Oke, true dan 1 dianggap nilai yang sama. Misalnya di sini 1, di sini true. Symmetric difference. Kita coba. Ya, sama, true-nya tidak ada, yang muncul cuma 1. Ya, bisa dilihat di sini 1 yang muncul, apel, pisang, rambutan tetap karena yang ingin ditambah itu di mindset 1, symmetric difference. 2 tidak ada di mindset 1, 3 tidak ada di mindset 1, true ada di mindset 1, tapi duplikat dengan angka 1. Jadi yang muncul cuman apel, pisang, rambutan 1. Oke, Python set metode set di dalam Python. Python memiliki serangkaian metode bawahan yang dapat Anda gunakan pada set. Sini add itu adds an element di dalam set. Terus clear removes all element from the set. Copy, returns a copy of the set. Difference returns a set containing the difference between two or more set. Difference update itu removes the item in the set that are also included in another specified set. Dan seterusnya ada discard, intersection update, is disjoin, is subset, is superset, pop, remove, symmetric difference update, union, dan juga update. Oke, di sini untuk exercise-nya. Now you learn that about the set. Oke, sekarang Anda telah belajar banyak tentang set dan cara menggunakannya dengan Python. Cobalah untuk memasukkan bagian yang hilang agar kode berfungsi seperti yang diharapkan. Periksa apakah apel ada di fruit set. Oke, check if apple is present in the fruit set. Oke, tadi untuk mengeceknya itu misalnya di sini. Oke, di sini kalau mau cek dia kan pakai apel in mindset 1. Ini untuk pengecekannya menghasilkan true. Saat kita coba di sini, ini if apple berarti in fruits, print yes apple is red berarti kalau true, print ini. Kita submit answer. Ya, correct. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai Python set. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.